wabarakatuh. Hamdan 'alaika ya Allah, salatan wa tasliman 'alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaid, Bapak Dr. Muhammad LC. Yang kami hormati penanggung jawab mata kuliah Ulumul Tafsir wa Qawaid dan genap teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja saya sebagai moderator akan memulai atau akan memimpin jalannya diskusi kelompok 5 ini. Share screen. Sebentar. Bisa saya screen, Mbak? Nggak bisa. Atau bisa. Harus Soalnya ini kan pakai anunya fakultas, jadi nggak bisa. Kayaknya ada yang link terbaru. Kalau yang kelas claim host bisa nggak? Nggak pakai link terbaru aja. Bentar, tak coba claim host. Oh iya, bisa. Coba langsung share screen. Oh, langsung share screen. Oke, bisa. Bisa, Ki? Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Sebentar. Kali ini pembahasan kita tentang perbedaan, persamaan, dan kontradiksi ulama perihal tafsir dan takwil. Latar belakang dari pengambilan judul ini adalah Al-Quran, yang mana sebagai sumber tasyrik pertama bagi umat Muhammad, dan kebahagiaan mereka tergantung pada pemahaman maknanya, pengetahuan rahasia-rahasianya, dan pengalaman apa yang terkandung di dalamnya. Kemampuan seseorang dalam memahami lafaz dan ungkapan Al-Quran tidaklah sama. Perbedaan daya nalar di antara mereka ini adalah suatu hal yang tidak dipertentangkan lagi. Kalangan awam hanya dapat memahami makna-maknanya yang zahir dan pengertian ayat-ayatnya secara global.
Sedang kalangan terpelajar akan dapat menyimpulkan pula daripadanya makna-makna yang menarik. Dan di antara kedua kelompok ini terdapat aneka ragam dan tingkat pemahaman. Maka tidaklah heran jika Al-Quran mendapat perhatian besar dari umatnya melalui pengkaji terutama dalam rangka menafsirkan kata-kata yang gharib atau mentakwilkan susunan kalimat. Nah, kali ini dengan latar belakang tersebut kami akan membahas beberapa hal yang bisa dibahas. Yang pertama yakni pengertian tafsir dan takwil. Yang kedua yakni persamaan serta perbedaan tafsir dan takwil itu. Kemudian kontradiksi ulama terhadap tafsir dan takwil. Untuk poin pengertian tafsir dan takwil akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian tafsir dan takwil. Yang pertama, tafsir. Dari sudut pandang kebahasaan bahwa pengertian tafsir adalah al-idhah atau penjelasan, atau al-tabyin atau al-bayan, keterangan atau penjelasan. Dalam bahasa kamus tafsir berarti al-ibanah wa kashfu mughthah, menjelaskan dan membuka yang tertutup. Kata tafsir berasal dari akar kata al-fas, kemudian diubah menjadi bentuk taftil, yakni menjadi kata tafsir. Kata al-fas berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata al-tafsir berarti menyingkap sesuatu makna atau maksud lafal yang pelik atau sulit. Atau dengan kata lain, mengeluarkan makna yang tersimpan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebentar. Menurut Al-Raghib Al-Ashfani, kata al-fas dan al-saf adalah dua kata yang maknanya dan lafalnya berdekatan. Kata al-fas menunjukkan arti menzohirkan atau menampakkan makna yang abstrak atau makul, sedangkan kata al-saf menunjukkan arti secara real yang langsung tampak pada penglihatan. Secara istilah, tafsir adalah menerangkan maksud lafal yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksudnya, baik dengan mengungkapkan uraian yang mempunyai petunjuk padanya melalui jalan dalalah. Dalam Al-Quran, kata tafsir diungkapkan hanya pada satu surah, yaitu surah Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiruh. Artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Dari segi terminologis, bermacam definisi dibuat oleh para ulama. Di antaranya, pendapat Abu Hayyan, seperti dikemukakan Mana Al-Qattan mengatakan tafsir ialah ilmu yang membahas mengenai tata cara penucapan lafal Al-Quran, petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang diinginkan atasnya ketika dalam keadaan tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Terus pendapat Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Al-Karim dari segi dalalahnya yang berkaitan dengan pemahaman makna menurut yang dihendaki oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan manusia biasa. Selanjutnya, pengertian dari takwil. Slide-nya minta tolong. Kata takwil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yang berarti tempat kembali. Awwala yu'awwilu ta'wilan. Takwil secara istilah adalah mengembalikan
sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menerangkan apa yang dimaksudnya. Takwil ada dua macam. Yang pertama, takwil kalam dalam pengertian bahwa si pembicara mengembalikan perkataannya dengan merujuk pada asalnya. Pengertian kalam ialah mengembalikan kepada makna hakiki yang merupakan esensi sebenarnya dari yang dimaksud si pembicara. Kalam terdiri atas dua kemungkinan, insya dan ikhtibar. Salah satu yang termasuk ke dalam insya ialah amr, kalimat perintah. Takwil amr ialah esensi perbuatan yang diperintahkan. Adapun takwil ikhtibar adalah esensi dari apa yang diberitakan itu sendiri yang benar-benar terjadi. Kedua, takwil al-kalam dalam arti menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Pengertian takwil dalam tradisi mutakhirin adalah memalingkan makna lafaz yang kuat, rajah kepada makna yang lemah, marjuh, karena ada dalil yang menyertainya. Definisi ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan lafaz takwil dalam Al-Quran menurut versi salaf. Menurut ulama klasik, takwil ialah tafsir. Takwil dianggap sebagai tafsir Al-Quran yang berarti juga takwil Al-Quran. Mujahid menegaskan bahwa ulama memahami takwil sebagai tafsir Al-Quran. Kendati demikian, sebagian ulama membedakan antara takwil dan tafsir. Menurut mereka, tafsir mengacu kepada makna zahir ayat-ayat Al-Quran. Al-Syuuti menyatakan setelah meneliti dan menganalisis secara menyeluruh tentang berbagai kemungkinan makna ayat Al-Quran, berkesimpulan bahwa tafsir mengacu pada penjelasan makna zahir Al-Quran, sedangkan takwil mengungkapkan makna-makna yang tersembunyi dan mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yakni tentang persamaan dan perbedaan tafsir dan takwil yang dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator waktunya. Di sini saya akan memaparkan poin yang kedua, yaitu persamaan serta perbedaan tafsir dan takwil. Yang pertama ada persamaan tafsir dan takwil. Ialah keduanya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran serta menjelaskannya. Jika tafsir lebih berorientasi pada riwayat dan makna lahiriah pada ayat Al-Quran, maka takwil lebih mengacu pada makna tersirat atau isyarat dan pemahaman ayat. Yang kedua yaitu perbedaan tafsir dan takwil. Apabila kita berpendapat takwil adalah menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya, maka takwil dan tafsir adalah dua kata yang berdekatan atau sama maknanya. Termasuk pengertian ini ialah doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, berikanlah kepadanya kemampuan untuk memahami agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Apabila kita berpendapat takwil adalah esensi yang dimaksud dari suatu perkataan, maka takwil dari talab atau tuntutan adalah esensi perbuatan yang dituntut itu sendiri, dan takwil dari khobar adalah esensi sesuatu yang diberitakan. Atas dasar ini, maka perbedaan antara tafsir dan takwil cukup besar, sebab tafsir merupakan syarah dan penjelasan bagi suatu perkataan, dan penjelasan ini berada dalam pikiran dengan cara memahaminya dan dalam lisan dengan ungkapan yang menunjukkannya. Sedang takwil adalah esensi sesuatu yang berada dalam realita atau bukan dalam pikiran. Dikatakan tafsir adalah apa yang jelas di dalam kitabullah atau tertentu pasti dalam sunnah yang sahih karena maknanya telah jelas dan gambling. Sedangkan takwil adalah apa yang disimpulkan para ulama. Karena itu, sebagian ulama mengatakan tafsir adalah apa yang berhubungan dengan riwayat, sedang takwil adalah apa yang berhubungan dengan riwayat. Tafsir berbeda dengan takwil. Perbedaannya adalah pada ayat-ayat yang menyangkut soal umum dan khusus. Pengertian tafsir lebih umum daripada takwil, karena takwil berkenaan dengan ayat-ayat yang khusus, misalnya ayat-ayat mutasyabihah. Jadi mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihah itu termasuk tafsir, tetapi tidak setiap penafsiran ayat tersebut disebut takwil. Tafsir adalah penjelasan lebih lanjut bagi takwil, dan dalam tafsir sejauh terdapat dalil-dalil yang dapat menguatkan penafsiran
boleh dinyatakan demikianlah yang dikehendaki oleh Allah, sedangkan takwil hanya menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dimiliki ayat atau lafal dan tidak boleh menyatakan demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tafsir lebih banyak dipergunakan dalam menerangkan lafaz dan mufradat atau kosakata, sedang takwil lebih banyak dalam menjelaskan makna dan susunan kalimat. Tafsir menerangkan makna-makna yang diambil dari bentuk yang tersurat, sedangkan takwil adalah dari yang tersirat. Tafsir mengenai penjelasan maknanya telah diberikan oleh Al-Quran sendiri, sedangkan takwil penjelasan maknanya diperoleh melalui istinbat dengan memanfaatkan ilmu-ilmu alatnya. Secara umum, perbedaan tafsir dan takwil ialah yang pertama, tafsir pemakaiannya banyak dalam lafal-lafal mufradat, sedang takwil pemakaiannya lebih banyak dalam makna dan susunan kalimat. Yang kedua, tafsir jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan takwil kebanyakan diistinbat oleh para ulama. Yang ketiga, tafsir banyak berhubungan dengan riwayat, sedangkan takwil banyak berhubungan dengan riwayat. Yang keempat, tafsir digunakan dalam ayat muhkamat, sedang takwil digunakan dalam ayat mutasyabihat. Dan yang terakhir, tafsir bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki, sedangkan takwil menerangkan hakikat yang dikehendaki. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada pemateri yang kedua. Untuk selanjutnya yakni perihal kontradiksi ulama terhadap tafsir dan takwil. Oke, sebelum itu kontradiksi di dalam KBBI itu berarti pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang di mana tafsir dan takwil ini ada pertentangan di dalamnya. Jika dilihat dari aspek yang ada pada tafsir dan takwil, mungkin bisa diambil tentang perbedaan dari objek keduanya. Perbedaan wilayah pembahasan dari keduanya yang mana di kalangan ulama berbeda-beda dalam pengkategorisasiannya. Dalam memahami ilmu apapun, banyak kita jumpai bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di bidang masing-masing tentunya. Islam juga membebaskan bagi siapa yang ingin berpendapat, tetapi tidak bebas secara keseluruhan. Tetapi kebebasan berideologi itu ada batasannya, yaitu harus mengacu pada dasar-dasar dan sumber hukum agama. Di antaranya Al-Quran, hadis, ijma, dan juga tidak berpendapat dengan nalar pikirannya sendiri. Al-Quran sebagai kalam samawi tentunya perlu dipahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penciptanya. Redaksi yang termaktub di dalamnya juga ada yang bersifat umum, sehingga perlu menggali pemahaman lebih lanjut akan hal itu. Pendalaman makna dan perincian terhadap Al-Quran itu sendiri mempunyai keterkaitan dengan hikmah keumuman Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut, yaitu Al-Quran yang tetap eksis di setiap tempat dan waktu. Selain tetap eksis, juga relevan terhadap permasalahan yang dihadapinya. Sebentar. Oke. Kali ini kita berbicara tentang bagaimana kontradiksi antara tafsir dan takwil di kalangan para ulama. Jika ada yang tadi, yakni ada perbedaan objek antara keduanya. Adapun menurut ulama usuliyin, takwil ini dibedakan objek pembahasannya berdasarkan dalil qot'i dan dalil dhonni. Bahwa tafsir adalah dengan dalil yang qot'i, adapun takwil adalah dengan dalil yang dhonni. Menurut Adib Sholih,
objek yang menjadi upaya penjelasan tafsir terhadapnya adalah nas yang khafi, muskil juga mujmal. Tetapi di sisi lain ada kontra yang menyebutkan bahwa objek dari tafsir itu adalah dalil yang qat'i. Ali Hasbullah dalam kitabnya Usul Tashri' al-Islami berpendapat seperti itu, yakni objek dari tafsir itu adalah dalil yang qat'i. Sedangkan ulama usul mendefinisikan tentang objek dari takwil ini meliputi dalil yang dhonni, dikarenakan jika mencakup dalil qat'i maka masuk ke dalam ranah tafsir. Juga dijelaskan oleh Raghib al-Asfahani bahwa tafsir lebih umum objeknya daripada takwil. Penggunaan tafsir yang meliputi lafadz dan mufradat, sedangkan takwil penggunaannya meliputi makna, kandungan, susunannya. Seperti contoh pentakwilan mimpi. Kebanyakan takwil penggunaannya pada kitab-kitab samawi, sedangkan tafsir meliputi kitab samawi itu juga meliputi hal lainnya. Pernyataan ini terdapat pada kitab Buhos fi Ulumit Tafsir wa mana hajihi. Dalam kasus lain, juga takwil dan tafsir terkadang saling melengkapi, saling berkolaborasi satu sama lain. Contohnya tentang ayat yang menunjukkan muskil karena mengandung mustarok. Ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jika dilihat dari kata-kata quru yang ditafsirkan sebagai, ada penafsiran sebagai masa haid atau suci, jika sudah mengambil salah satu arti dari itu, maka sudah dalam ranah takwil, karena sudah mengemukakan kebahasaan. Maka dari ini tafsir dan takwil dari beberapa kasus memiliki keserasian. Ada juga kontradiksi ulama dalam menyikapi tafsir dan takwil. Ibnu Jarir at-Tabari, seorang yang termasuk dalam ulama klasik, di mana kitabnya terkenal, yakni Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, menyebutkan takwil dan tafsir itu menunjukkan arti yang sama secara objek dari keduanya. Kontradiktif dalam konteks pembedaan dan penyamaan antara keduanya inilah yang terlihat. Secara sejarah juga menunjukkan bahwa takwil lebih dulu digunakan daripada tafsir istilahnya. Dengan alasan kita lihat bahwa judul kitab yang ditulis oleh Ibnu Jarir at-Tabari itu memakai kata takwil, yakni Jami'ul Bayan. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Selanjutnya yakni kesimpulan yang dapat kami ambil, yakni tafsir adalah ilmu syariat paling agung dan juga paling tinggi kedudukannya. Tafsir merupakan ilmu yang paling mulia, objek pembahasan dan tujuannya serta dibutuhkan. Objek pembahasannya adalah kalamullah yang merupakan sumber segala hikmah dan tambang segala keutamaan. Tujuan utamanya untuk dapat berpegang pada tali yang kokoh dan mencapai kebahagiaan hakiki. Sedang takwil tak jauh berbeda dari tafsir. Takwil memalingkan ayat kepada makna yang dapat diterimanya. Oke, dengan adanya kesimpulan ini, maka mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau saran pada kelompok kami, dipersilahkan.
Izin bertanya, Mas. Oh, nggih. Bismillah, kan tadi sudah disebutkan ta'wil, tafsir. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada syarat-syarat khusus untuk melakukan pentakwilan sebuah nas? Itu aja. Oh, nggih. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu saya mencari jawaban, maksudnya kelompok kami mencari jawaban, mungkin bisa kelompok selanjutnya untuk melakukan presentasi. Nggih. Nggak apa-apa nggih, Mas Riza? Gak apa-apa, Mas. Oke. Monggo kelompok 6. Monggo kelompok 6, Mbak Azizah dan Mbak Miza untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi muhkam, mutasyabih, hakikat, dan majaz dalam Al-Quran. Dengan anggotanya yaitu yang pemateri pertama, saya sendiri Miza Maulidia Pratiwi, dan pemateri kedua Beraziza. Mohon maaf, slide-nya nggak kelihatan di laptop saya. Baiklah, langsung saja. Di sini materi tentang muhkam dan mutasyabih yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Muhkam adalah isim maf'ul dari fi'il ahkama yuhkimu yang menurut bahasa diartikan dengan menahan dari goncangan. Kata al-hukm berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Wa ihkam al-syai'i artinya menguatkan, dan muhkam berarti yang dikokohkan. Ihkam al-kalam berarti menguatkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari berita yang salah. Adapun menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan muhkam. Di antara pendapat-pendapat itu adalah dalil yang jelas dan tidak mengandung adanya nasakan. Ayat yang hanya mengandung satu tafsiran saja. Ayat yang bisa dipahami tanpa membutuhkan rujukan kepada ayat lain. Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama diantaranya adalah Al-Jarjani. Ibnu Hazm mengatakan bahwa ada dua pendapat yang paling benar. Yang pertama yaitu ayat yang maknanya sudah jelas dapat menghilangkan muskilah dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Yang kedua adalah ayat yang sudah tersusun dengan susunan-susunan yang bisa dipahami, baik itu dengan ditafsirkan atau tidak, tanpa adanya perselisihan. Dapat dipahami dengan melihat zahirnya, tidak mempunyai kemungkinan dihapus hukumnya, dan tidak memerlukan keterangan dari ayat lain untuk memahaminya.
Sedangkan mutasyabih berasal dari fiil tasyabaha yatasyabahu yang menurut bahasa berarti apa-apa yang saling menyerupai satu sama lain. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan mutasyabih. Menurut istilah yaitu ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya makna sebenarnya oleh siapapun kecuali Allah. Ayat yang memiliki banyak tafsiran, ayat yang tidak bisa dipahami menurut zahir lafal sehingga membutuhkan keterangan lain. Dapat dikatakan bahwa ayat mutasyabih menurut istilah adalah ayat yang masih diperselisihkan tentang penafsirannya, dan penafsiran ayat yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Selanjutnya yaitu mohon maaf, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh ayat muhkam. Ayat muhkam dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, ayat-ayat yang jelas maksudnya sehingga orang awam pun dapat mengetahui maknanya. Contohnya ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua yaitu ayat muhkam yang hanya dapat dipahami oleh para ulama berdasarkan ilmu mereka. Ayat ini dapat diterjemahkan dengan bantuan kajian usul fikih dan kaidah-kaidah ilmu balaghah lainnya. Contohnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya bagi maha mengetahui. Yang dimaksud dengan perumpamaan orang-orang yang berinfak dalam ayat ini adalah perumpamaan pahala orang yang menginfakkan hartanya. Jadi ada kata yang dibuang dalam ayat ini karena telah dimaklumi oleh para ulama. Kata yang dibuang adalah thawab, yaitu pahala atau ajar, balasan. Ini termasuk dalam penggunaan majaz nukson. Tanpa ilmu agama yang tinggi, orang awam sulit memahaminya. Slide selanjutnya. Contoh ayat mutasyabih ada pada Quran surah Mutaffifin ayat 15 yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Yang kedua yaitu Quran surah Al-An'am ayat 103 yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha halus, maha teliti. Yang ketiga yaitu Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dari ketiga ayat ini akhirnya akal memahami bahwa kalimat dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata ini hanya berlaku di dunia, sedangkan di akhirat manusia sudah dilengkapi dengan persiapan yang berbeda agar dapat melihat Allah. Jadi keadaan ini masih samar atau mutasyabih karena Allah dapat dilihat dan juga tidak dapat dilihat. Karena ayat-ayat mutasyabih datang bukan untuk menjelaskan suatu hukum, akan tetapi untuk keimanan saja. Inilah sebab utama mengapa Rasul melarang terjadinya khilaf atau perdebatan di antara para ulama dalam masalah ini. Ayat-ayat yang mutasyabih diturunkan untuk diimani, sedangkan ayat-ayat yang muhkam diturunkan sebagai satu aturan untuk dilaksanakan. Slide selanjutnya. Sikap ulama menghadapi mutasyabih yaitu yang pertama mazhab salaf, yaitu para ulama yang menyatakan bahwa ayat mutasyabih tidak dapat diketahui oleh manusia. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, menurut mazhab khalaf, yaitu mereka yang menyatakan bahwa ayat mutasyabih dapat diketahui artinya, untuk itu perlu dilakukan takwil agar memperoleh arti yang sesuai dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya. Hikmah dan nilai-nilai pendidikan dalam ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat, yaitu yang pertama, andai seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkam, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Yang kedua, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, percaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Yang ketiga, memperhatikan kelemahan akal manusia, teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat mutasyabih. Dan yang keempat, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi tentang hakikat dan majas akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan majas. Yang pertama adalah pengertian hakikat. Secara bahasa, hakikoh adalah sesuatu yang pasti atau sesuai dengan kenyataan. Adapun hakikoh secara istilah, menurut ulama usul adalah lafaz yang digunakan pada asal peletakannya. Selanjutnya adalah hakikoh menurut Syekh Abu Al-Yasir Al-Abidin, yaitu sebuah nama bagi setiap lafaz yang diinginkan untuk arti yang sebenarnya yang mencakup 3 macam, yaitu lughawi, syariah, dan urfiyah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikoh adalah pengembalian atau penempatan makna sebuah kata sesuai dengan maksud dan tujuan tertulis tanpa adanya pentakwilan makna dari makna asalnya. Contoh dari hakikoh adalah kata asadun. Secara hakikatnya bermakna sejenis binatang buas. Atau contoh lain seperti kata kursiyon yang makna asalnya digunakan untuk tempat yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata kursi sering digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semulanya bukan untuk itu. Tetapi digunakan diartikan dengan tempat duduk. Selanjutnya adalah macam-macam hakikoh. Yang pertama adalah lughawiyah wad'iyah, yaitu yang atau biasa disebut dengan al-hakikat al-lughawiyah, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan makna hakiki berdasarkan konteks penggunaan asal kata tersebut. Sebagai contoh adalah kata ar-rajul yang digunakan untuk menyebut laki-laki dewasa. Hakikoh yang kedua adalah lughawiyah mangkulah, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan makna hakiki setelah mengalami transformasi atau perubahan makna. Perubahan ini dilakukan oleh ahli bahasa atau syariat. Slide selanjutnya. Hakikoh lughawiyah mangkulah dibagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu hakikoh lughawiyah urfiyah, yaitu kata yang mengalami transformasi makna dari makna asal penggunaannya kepada makna lain yang kemudian makna tersebut menjadi populer sehingga makna asalnya ditinggalkan. Sebagai contoh adalah kata ad-dabbah yang artinya hewan melata. Konotasinya bisa manusia dan hewan, namun kemudian digunakan oleh orang Arab dengan konotasi hewan berkaki 4 saja sehingga makna awalnya ditinggalkan. Yang kedua adalah hakikoh lughawiyah syar'iyah, yaitu kata yang mengalami transformasi
makna dari makna asal kepada makna yang lain yang digunakan oleh pembuat syariat. Makna yang lain ini berdasarkan dalil syariat. Sebagai contoh adalah kata sholat. Lafaz sholat ditetapkan oleh orang Arab dengan makna doa. Lalu syariat datang dan mengalihkan maknanya ke makna lain, yaitu perbuatan dan perkataan khusus yang dimulai dengan niat atau takbiratul ihram, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan secara tertib. Lafaz as-sholah itu juga digunakan untuk menyebut perbuatan yang di dalamnya tidak ada doa, yakni permintaan verbal seperti sholatnya orang yang bisu yang tidak memahami doa di dalam sholatnya. Selanjutnya adalah dari beberapa klasifikasi hakikat tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikoh lughawiyah wad'iyah adalah kata yang digunakan sesuai makna hakikinya. Sedangkan hakikoh lughawiyah mangkulah adalah makna yang menunjukkan makna asal setelah mengalami transformasi makna baik secara bahasa maupun secara syariat. Selanjutnya adalah pengertian majaz. Slide-nya. Makna majaz secara bahasa adalah diambil dari kata al-jawaz dan al-ta'adi. Sebagaimana dikatakan, aku melampaui tempat ini, yang artinya melewati atau melampaui. Sedangkan majaz secara istilah, menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah lafaz yang digunakan untuk arti lain yang bukan arti hakiki. Di sini dapat dipahami bahwa majaz merupakan suatu lafaz yang digunakan bukan untuk yang sebenarnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh bahasa. Seperti kata asadun digunakan untuk sebut yang makna aslinya adalah singa, namun digunakan untuk sebutan bagi laki-laki yang pemberani. Selanjutnya adalah klasifikasi majaz. Yang pertama adalah majaz fi at-tarkib, yaitu majaz yang menyandarkan suatu perbuatan atau kesangsian kepada suatu yang tidak memiliki originalitas dikarenakan adanya hubungan keterkaitan antara keduanya. Sebagai contoh adalah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Di dalam ayat ini terdapat suatu perbuatan Allah, yaitu penambahan yang disandarkan kepada ayat-ayat. Hal ini karena dengan dibacakannya ayat-ayat tersebut menjadikan sebab bertambahnya keimanan mereka. Yang kedua adalah majaz fi al-mufrad, yaitu majaz yang menggunakan lafaz bukan pada permulaan asal peletakannya. Slide selanjutnya adalah pembagian majaz fi at-tarkib, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah penyandaran, yang kedua sisinya adalah hakikat atau makna asli. Sebagai contoh adalah Quran surah Al-Zalzalah ayat 2. Yang artinya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Penggunaan lafaz akhraja atau telah mengeluarkan dan al-ardhah atau bumi di dalam ayat ini adalah secara hakikat atau makna asli. Yang kedua adalah penyandaran, yang kedua sisinya adalah majaz. Sebagai contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 16, yang artinya maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Maksudnya adalah mereka tidak akan beruntung pada perbuatan itu. Penggunaan kata untung dan perniagaan di sini adalah majaz. Yang ketiga adalah penyandaran, yang sisi pertamanya hakikat dan sisi lainnya majaz. Sebagai contoh Quran surah Ar-Rum ayat 35, am anzalna 'alaihim sultanan fa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Yang artinya atau pernahkah
kami menurunkan kepada mereka keterangan. Maksudnya adalah bukti. Maksud dari keterangan itu adalah bukti. Yang keempat adalah penyandaran yang sisi pertamanya itu majas dan sisi yang lain adalah hakikoh. Sebagai contoh adalah Quran Surah Al-Ma'arij ayat 15 sampai 17 yang berbunyi kalla innaha lallah nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Yang artinya sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Penggunaan lafaz tad'u yang artinya memanggil di dalam ayat ini adalah secara majas karena disandarkan kepada lafaz bisanun atau api neraka. Selanjutnya adalah majas fi'al mufrad terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah al-hazu atau an-naqsu, yaitu majas yang menitik beratkan pada adanya lafaz yang tersembunyi. Sebagai contoh adalah surat Yusuf ayat 82 yang artinya dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ. Di dalam ayat ini tersimpan lafaz yang tersembunyi sebelum lafaz Korea, yaitu lafaz ahlu atau penduduk. Yang kedua adalah az-ziyadah, yaitu majas yang menitik beratkan pada adanya lafaz atau huruf tambahan. Sebagai contoh adalah Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf K di depan lafaz mislihi secara makna mufradnya merupakan tambahan. Selanjutnya adalah menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz plural atau jamak, namun yang dimaksudkan adalah sebagian saja. Sebagai contoh adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 19, yang artinya mereka menyembah telinga dengan anak jarinya. Kata as-syabi' di atas secara leksikal atau makna yang sebenarnya adalah jari-jari. Kiranya mustahil bagi orang-orang munafik Mekah menyembah telinganya dengan semua jari karena takut dengan suara guntur yang mematikan. Tetapi yang dimaksud aswabi di situ adalah sebagian dari jari-jari, bukan semua jari. Selanjutnya adalah faedah penggunaan majas. Yang pertama adalah al-ijaz, yakni memperingkas suatu kalimat atau ungkapan. Yang kedua adalah memperluas lafaz, di mana seandainya suatu lafaz tidak dimajaskan, maka setiap makna hanya memiliki satu komposisi. Yang ketiga adalah menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang dekat dengan akal pikiran. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, monggo yang mau bertanya silahkan. Untuk mempersingkat waktu, karena belum ada yang ingin bertanya, saya serahkan ke kelompok selanjutnya.
Monggo kelompok 7 untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kami dari kelompok itu akan membahas tentang kaidah-kaidah asbabun nuzul yang telah dibawakan saya sendiri kepada Allah Muhammad Said. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kata asbabun nuzul terdiri atas kata asbab dan nuzul. Asbab adalah kata jamak dari kata mufrad, sebab yang secara etimologis berarti sebab. Yang dimaksud nuzul di sini ialah penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pelantara malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran terbagi atas dua macam. Yang pertama turun sebagai pendahuluan, dan yang kedua turun mengiringi suatu peristiwa atau perayaan. Para ulama dalam menyusun bagian kedua, mereka menghimpun dalam hal bagian kedua ini beberapa buku tertentu. Mereka menjelaskan ayat yang turun dengan sabab, dan mereka menerangkan alasan ayat turun dan beristihad dalam hal ini dengan semangat sekali. Jadi sabab nuzul ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan satu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan dalam rangka untuk mengcover atau menjawab atau menjelaskan hukumnya di saat sesuatu itu terjadi. Dari pengertian sabab nuzul di atas, di samping memperhatikan pengertian harfiah dari kata-kata sabab nuzul itu sendiri, dapat diformulasikan bahwa sabab nuzul ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan sebagian atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Yang dimaksud dengan sesuatu itu sendiri ada kalanya berbentuk pertanyaan dan kejadian, tapi bisa juga berwujud alasan logis dan hal-hal lain yang relevan serta mendorong turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Atas dasar ini, maka tidak selamanya sabab nuzul harus diartikan dengan segala sesuatu yang terjadi lebih dahulu dan baru kemudian turun ayat Al-Quran, sebab bisa saja peristiwanya itu sendiri masih jauh akan terjadi, tetapi ayat Al-Qurannya telah diturunkan lebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya tentang asbabun nuzul. Untuk materi selanjutnya tentang kaidah-kaidah asbabun nuzul akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Said. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini kami akan melanjuti pembahasan tentang kaidah-kaidah asbabun nuzul. Yang mana dalam makalah kami cantumkan dalam memahami kaidah di sini dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama bunyi kaidahnya adalah al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Yang kedua adalah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafdhi. Jadi yang pertama di sini adalah kandungan ayat dengan asbabun nuzul tertentu tidak hanya berlaku pada kasus yang menjadi asbabun nuzul. Yang mana ungkapan didasarkan pada keumuman teksnya, bukan didasarkan atas kekhususan penyebabnya. Sebagaimana langsung saja contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, qadzaf, padahal penuduh tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka persaksian penuduh adalah dengan 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Sampai dari ayat 6 sampai ayat 9. Wal khamisatu anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anha al'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah
innahu laminal kadhibin. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi sebab turunnya ayat ini yaitu ada beberapa sebab katanya. Yang pertama sebabnya yaitu pertanyaan Asim dan Waimir kepada Rasulullah sehubungan dengan mereka menemukan istrinya masing-masing melakukan perzinaan. Yaitu peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya adalah tuduhan Hilal bin Umayyah terhadap istrinya yang mengkodok istrinya di hadapan Nabi. Lalu Nabi meminta bukti yang akurat. Nabi menandaskan kalau tidak ada bukti yang akurat, maka Hilal harus menerima resikonya. Anna ghadaballahi 'alaiha in kana minal kadhibin. Jadi dapat dilihat bahwa ayat ini sebabnya khusus, tapi lafadznya umum. Oleh karena itu pengambilan hukumnya berdasarkan lafadz, meskipun ayat tersebut berdasarkan keumuman lafadz. Jadi dapat dilihat bahwa ayat tersebut berlafadz umum, tapi sebabnya khusus, maka banyak orang sepakat penetapan hukumnya berdasarkan atau menggunakan keumuman lafadz tersebut, tidak dengan khususnya sebab, sehingga berlaku untuk semua orang. Sehingga hukum qadzaf tersebut berlaku untuk semua orang. Kemudian kaidah berikutnya yaitu al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Yang mana dalam hal ini kami memberi contoh yaitu surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha sami'un alim. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Dapat kita lihat secara eksplisit menunjukkan bahwa bolehnya seseorang melaksanakan sholat menghadap ke arah mana saja yang diinginkannya, dan tidak ada kemutlakan wajib menghadap ke arah kiblat, baik bagi musafir maupun mukimin. Akan tetapi jika seorang itu mengetahui bahwa ayat ini turunnya khusus pada sholat sunnah safar, bukan untuk umumul lafzi, jadi khusus sabab ayat ini. Jadi tidak boleh untuk semua orang, jadi pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian maka dia akan memahami bahwa ayat tersebut memberikan kemudahan, taisir ya, dan keringanan kepada musafir pada sholat sunnah atau orang yang tersalah arah kiblatnya di waktu sholat saat ia ketahui. Jadi kita dalam ayat ini menggunakan haruslah wajib menggunakan ibrah yang kedua, al-ibrah bi khususis sabab. Bila menggunakan kaidah yang pertama, jadi menjadi salah fatal karena ada ayat yang menjelaskan bahwasanya kekhususan untuk menghadap kiblat ketika sholat. Tawalli wajhaka satrul masjidil haram. Mungkin. Terima kasih atas penjelasan dari Mas Said. Demikian presentasi dari kelompok 7 tentang kaidah sebab nuzul. Mungkin dari teman-teman ada sesuatu yang perlu ditanyakan, persilahkan. Izin bertanya kepada kelompok 2 mengenai majas. Halo. Monggo. Ya, baik. Untuk bisa memahami Al-Quran tentunya kan harus bisa berbahasa Arab. Kemudian bagaimana mengidentifikasi
suatu ayat yang ayat tersebut terdapat majasnya bila tidak menguasai bahasa Arab. Paham nggih? Paham. Nggih, matur suwun. Pada pemateri pertama. Apakah ada pertanyaan? Apakah siapa tadi? Francisca tadi. Tanya kepada kelompok pemateri pertama mengenai Ibnu Jarir at-Tabari. Saya masih penasaran mengapa beliau menyamakan tafsir dan juga takwil, sedangkan para ulama lainnya seperti yang kita ketahui membedakan antara tafsir dan juga takwil. Mungkin beliau memiliki alasan tertentu terkait hal tersebut yang sepatutnya dapat kita ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertanyaannya Mas Riza, itu tadi yang tentang apakah ada syarat tertentu, syarat khusus dalam melakukan pentakwilan? Ya, Mas. Iya, Mas. Oke. Asy-Syatibi itu mengemukakan dua syarat pokok bagi pentakwilan. Pertama, makna yang dipilih itu sesuai dengan hakikat kebenaran. Kebenaran yang diakui mereka yang mempunyai otoritas di bidangnya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah makna yang dipilih telah dikenal oleh bahasa Arab klasik. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan pendapat bahwa syarat pentakwilan adalah pertama, lafadznya memang mu'awwal. Meskipun para ulama dalam menentukan hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Yang kedua, takwil disandarkan kepada argumentasi yang valid. Yang ketiga, lafadznya membuka kemungkinan diberi arti yang tidak harfiah. Yang keempat, pelakunya mempunyai otoritas yang memadai. Begitu. Mungkin ada anggota kelompok saya yang ingin menambahi. Mungkin ada tambahan. Izin menambahkan. Kalau dari saya itu. Monggo. Macam-macam syarat menakwilkan. Yang pertama, takwil itu harus berdasarkan dalil sahih yang bisa menguatkan takwil. Misalnya dengan mentahsis yang am, dan takwil macam inilah yang paling banyak dilakukan. Yang kedua, lafaznya menekan arti yang dihasilkan melalui takwil menurut bahasa. Misalnya mentakid yang mutlak dengan muqayyad. Ketika sunnah mentakid wasiat yang ada dalam Al-Quran dengan sepertiga. Yang ketiga, takwil tidak boleh bertentangan dengan nas yang qat'i, karena nas tersebut bagian dari aturan syara' yang umum. Sudah nih? Oke, sudah itu mungkin jawaban dari Terima kami. kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Haryono. Silakan. Mungkin untuk mengetahui lafaz itu majaz bagi orang yang tidak begitu paham bahasa Arab, mungkin orang tersebut bisa mencari arti katanya terlebih dahulu. Karena untuk mengetahui majaz itu
biasanya orang-orang berkaca pada kebiasaan orang-orang Arab, yaitu menggunakan isti'arah atau peminjaman kata. Orang Arab biasanya menggunakan peminjaman kata itu karena adanya kaitan antara maksud kedua kata itu, baik dalam bentuk kata maupun dalam bentuk arti. Sebagai contoh, misalnya menggunakan kata void yang artinya tenang di belakang, yang dijadikan majas terhadap kata buang air besar. Karena buang air besar itu memang dilakukan di tempat yang tenang dan di belakang. Contohnya lagi adalah keterkaitan penggunaan kata asadun, yaitu singa. Orang Arab biasanya memajaskan itu kepada seseorang yang pemberani. Jadi ada persamaan di antara kedua kata tersebut dalam hal kekuatan dan keberanian. Bagaimana, Mariana? Terima kasih banyak atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan Mbak Francisca. Iya, Mbak Francisca. Ya, monggo. Oke. Pandangan Al-Tabari yang tidak membedakan dua kata antara tafsir dan takwil, yang mana beliau tentunya berbeda dengan ulama setelahnya. Perbedaan ini nampaknya karena Al-Tabari mungkin masuk ke dalam kelompok golongan salaf yang memaknai takwil dalam artian menafsir dan menjabarkan maknanya. Pengertian inilah pengertian yang diangkat oleh Al-Tabari dalam tafsirnya dengan kata-kata pendapat, dengan kata-kata yang artinya begini. Pendapat tentang takwil firman Allah ini begini dan begitu. Ini tercantum pada kitabnya. Dan kata-kata ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan takwil di sini adalah tafsir. Adapun jika dilogikakan, itu Ibnu Jarir kan termasuk dalam mufasir yang termasuk generasi awal, yang mana kitabnya yang bernama Fi Ta'wil Quran tadi itu termasuk rujukan ulama-ulama setelahnya. Nah, beliau pada saat itu menyamakan arti dari tafsir dan takwil. Al-Quran pun penyebutan keduanya itu perbandingannya jauh. Kata takwil dalam Al-Quran itu terdapat 17 kali pengulangan, sedangkan tafsir itu 1 kali pengulangan. Mungkin ini yang dipahami oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada tambahan dari atau tambahan dari teman-teman yang lain? Terima kasih jawabannya. Kami mewakili ya tadi 5, 6, 7. Terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti perkuliahan siang ini. Semoga bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.